Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah menakdirkan kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan kitab Al-Fawaidul Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah karya Asy-Syaikh Khalil Lafi As-Sihli hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan Al-Faidatul Ishrun, faidah atau pelajaran yang ke-20. Di sini akan dibahas tentang aqsamus syirki, macam-macam kesyirikan. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah kesyirikan ditinjau dari sisi besar dan kecilnya. Maka kesyirikan ditinjau dari sisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama syirkun akbar mukhrijun minal millah wa huwa sarfu syai'in minal ibadati li ghairillahi ta'ala. Yang pertama ada yang disebut dengan syirik besar, syirkun akbar. Apa itu syirik besar? Syirik yang mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Yakni ketika seseorang mempersembahkan sebagian peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu hak mutlak milik Allah. Ketika dipersembahkan kepada selain Allah, maka berarti orang ini telah terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik besar. Contohnya adalah bersujud kepada selain Allah sebagai bentuk pengagungan kepada objek yang disujudi. Sujud itu ibadah yang zahir, ibadah bahkan yang paling nampak. Ketika seseorang ingin menampakkan sesembahannya, ingin menampakkan penghambaannya kepada satu sesembahan, biasanya diekspresikan dengan sujud. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, sujud itu milik Allah, karena ini ibadah yang paling nampak. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajid, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Salah satu di antara makna masajid adalah a'dha'us sujud. Sesungguhnya anggota-anggota sujud itu hanya milik Allah. Berapa anggota sujud? Ada berapa ikhwan? Ada 7. Nah 7 anggota sujud ini semuanya milik Allah. Tempat sujudnya yang disebut masjid itu milik Allah.
perbuatan sujudnya milik Allah, anggota badan yang kita gunakan untuk sujud juga milik Allah. Maka ketika orang sujud kepada selain Allah, berarti dia menghambakan dirinya kepada selain Allah. Dia telah mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu syirkun akbar. Termasuk menyembelih yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syirkun akbar. Berdoa kepada selain Allah, meminta-minta sesuatu yang hanya dikuasai, dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mintanya kepada selain Allah. Ini juga syirkun akbar. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, di antara macam-macam kesyirikan adalah syirkun asghar, syirik kecil. Para jamaah sekalian, sering kita sampaikan, ketika para ulama membagi syirik ada yang besar, ada yang kecil, bukan berarti yang kecil ini untuk diremehkan, disepelekan atau dianggap biasa. Ini istilah hanya untuk membedakan antara yang besar dan yang kecil. Pada dasarnya syirik kecil itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bisa melebihi besarnya dosa-dosa besar yang lainnya. Maka istilah kecil yang disebutkan para ulama bukan untuk disepelekan, bukan untuk dianggap remeh dan dianggap biasa. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Syirkun asghar adalah setiap perkara yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya dengan sebutan atau penamaan syirik, tetapi dia tidak sampai kepada derajat syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Contohnya, misalkan ada yang bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah, ya, mengalir lisannya, dia mengucapkan kalimat sumpah, tapi bersumpahnya dengan nama selain Allah. Nah, ini syirkun asghar, syirik kecil. Bersumpah dengan nama selain Allah, siapapun itu selain Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah hanya dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Begitu kata Nabi. Maka sekedar bersumpah dengan nama selain Allah, ini bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Maka berhati-hati para jamaah. Kemudian berikutnya di faidah yang ke-21, beliau cantumkan di sini beberapa contoh syirik kecil. Syirik kecil itu ada dua macamnya. Ada syirkun khafi, ada syirkun zahir. Ada syirik kecil yang tersembunyi, ada juga syirik kecil yang nampak. Syirik kecil yang tersembunyi, beliau kasih contoh kayasirir riya, seperti sedikitnya riya. Ini contoh dari syirik kecil. Syirik kecil yang khafi. Khafi itu tersembunyi. Karena riya tempatnya di mana? Riya itu di mana tempatnya, ikhwan? Di hati. Riya sum'a itu di hati. Barakallahu fikum. Maka riya yang sedikit itu syirik kecil yang tersembunyi. Berarti kalau riyanya banyak, mendominasi amalan, sum'ahnya itu mendominasi amalannya, hukumnya apa? Hukumnya apa, ikhwan? Riya yang mendominasi amalan, hukumnya apa? Syirik besar. Atau bahkan secara keseluruhan amal itu dikerjakan dengan riya dan sum'ah, ini syirik besar. Yang sedikitnya, nah itu syirik kecil. Makanya
ini kalimat kayasiri riya, ini kalimat yang dalam sekali, menggambarkan bahwasannya kalau sum'ah dan riya'nya itu mendominasi atau bahkan secara keseluruhan 100% orang itu mengerjakan satu amalan benar-benar karena riya dan sum'ah, maka ini bukan syirik kecil lagi. Ada enggak riya yang syirik besar? Ada. Riya'nya siapa? Riya'nya siapa? Riya'ul munafikin. Riya'nya orang-orang munafik. Riya'nya orang-orang munafik itu bukan syirik kecil, syirik besar. Kenapa? Karena mereka dari awal sampai akhirnya amalan mereka itu murni karena riya'an was-sum'atan. Murni karena riya dan sum'ah. Aslinya mereka enggak mau sholat, tapi demi kepentingan duniawinya, supaya terjaga kehormatan dan juga darahnya, tidak diusik mereka oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya, tidak dibunuh mereka oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka mereka melakukannya riya'an wa sum'atan. Barakallahu fikum. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua di antara macam syirik kecil adalah syirkun zahir, syirik kecil yang nampak. Syirik kecil yang nampak berarti yang nampak zahir, seperti kaitannya dengan ucapan, dengan perbuatan. Contoh yang dengan ucapan seperti ucapan seseorang Masya Allah wa syi'ta, atas apa yang dikehendaki Allah dan juga kehendakmu. Apa yang dikehendaki Allah dan juga dikehendakimu. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, nilai dari syirik kecilnya adalah pada mensejajarkan kehendaknya makhluk dengan kehendaknya Allah. Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak dirimu. Nah, para ulama menjelaskan kalau ini harus diucapkan, maka jangan pakai wawu, jangan pakai dan, karena dan ini menggambarkan kesetaraan. Berarti di sini kita mensejajarkan kehendaknya Allah dengan kehendak makhluk. Padahal kehendak makhluk di bawah atau di atas atau sejajar dari kehendak Allah? Di bawah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki semuanya itu berdasarkan pada kehendak Allah, di bawah kehendaknya Allah Rabbul Alamin. Manusia berkehendak, tapi kehendak manusia di bawahnya kehendak Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, manusia berkehendak, begitu ya, pengen selamat, pengen misalkan berkecukupan, pengen sehat, kan begitu. Tapi apakah semua orang yang berkehendak sehat, kemudian sehat itu ada pada dirinya? Tidak. Kadang Allah berkehendak kita diuji dengan sakit. Kalau orang berdagang, kehendaknya apa? Ada pedagang di sini? Kalau antum berjualan, berdagang, kehendak kita apa? Pengennya untung, kan begitu. Untung berlimpah, ya. Sedikit modal, besar untung. Kalau bisa, nggak usah pakai modal, untungnya gede. Ya kan? Kehendak orang begitu. Apakah setiap orang yang berdagang pasti untung? Tidak. Kehendaknya iya untung, tapi bisa jadi nggak untung. Jualan nasi kuning di pagi hari, sudah siap semuanya. Jam 7 pagi sudah dijajakan makanan itu. Tiba-tiba gebret turun hujan besar. Nggak ada orang keluar rumah. Sampai zuhur nggak ada satupun yang beli. Barakallahu fikum. Padahal dia pengennya untung. Bahkan mungkin sudah berharap besar. Ya pagi ini saya akan untung besar. Ternyata semuanya di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka tidak boleh mensejajarkan kehendak manusia, kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Apalagi mendahulukan, meninggikan kehendak manusia
di atas kehendak Allah. Ya, sejajar saja tidak boleh. Nah, kalimat waw masya Allah wa syi'ta ini menggambarkan kesetaraan, kesejajaran. Maka kalaupun harus diucapkan, maka gunakan dengan kalimat summa masya Allah summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendak dirimu. Begitu ya. Nah, kalau ini berarti kita tidak mensejajarkan kehendak Allah, tapi menjadikan kehendaknya makhluk di bawah kehendak Allah. Jadi penggunaannya menggunakan kalimat summa. Walaupun sesungguhnya kalimat seperti ini tidak familiar digunakan dalam lisan-lisan kita orang Indonesia. Yang paling sering itu kalimat laula fulan, laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan si fulan. Nah, ini kalau kalimat ini sering nih. Laulallah wa laula fulan. Kalau bukan karena Allah, bukan karena si fulan, saya pasti celaka. Saya pasti rugi. Begitu ya. Nah, kalau kalimat ini nih sering nih. Nah, ini hati-hati ya. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, celaka saya. Pernah mendengar kalimat ini? Ya. Untung ada kamu. Ya. Untung kamu nolong saya. Kalau nggak, celaka saya. Untung ada dokter. Kalau nggak ada dokter, celaka saya. Nah, ini malah lupa sama Allahnya. Begitu ya. Mengedepankan makhluk. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, celaka saya. Ini kalimat ini para jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, bagian daripada syirik kecil. Ya. Kalau kemudian orang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan karena dirimu, ini saja sudah syirik kecil. Bagaimana lagi kalau Allahnya dihilangkan? Untung ada ente, kalau nggak ada celaka anak. Gitu. Ini begitu mudah. Lisan sebagian orang mengucapkan kalimat ini. Yang benar itu bagaimana, ikhwan? Kalau kita misalkan pernah ditolong sama seseorang dalam kondisi yang kepepet, kita ditolong sama orang. Yang benar ucapan ahli tauhid seperti apa? Yang benar. Kalau dalam konteks seperti itu, ucapannya ahli tauhid seperti apa? Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah, saya selamat melalui perantaraan pertolonganmu. Begitu. Begitu yang benar. Jadi Allahnya selalu diutamakan. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Loh, yang menggerakkan orang bantu kita siapa? Allah. Yang menggerakkan hati orang sehingga dia mampu menolong kita, itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Semua ini dengan izin, dengan kudrat, dengan pertolongan Allah melalui antum. Allah yang menggerakkan hati antum untuk menolong anak. Begitu lisan ahli tauhid. Ya, selalu mengagungkan Allah dalam setiap keadaannya. Dia agungkan Allah dalam hatinya. Dia agungkan Allah dengan lisannya. Dia agungkan Allah pada tingkah laku perbuatannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini kelihatannya sederhana ya. Sepele saja kalimat-kalimat seperti ini. Namun terkadang begitu mudah mengalir pada lisan-lisan kita tanpa kita sadari bahwa ini satu cacat di dalam tauhid kita. Maka perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau nggak ada obat ini nih, saya bisa mati misalkan. Ada orang seperti itu. Kalau nggak ada obat ini nih, udah. Kayaknya sekarang saya belum sehat. Jadi dia mengedepankan apa? Mengedepankan sabab. Padahal pencipta sebab siapa? Allah.
Yang menyembuhkan sakitnya kita itu apa, ikhwan? Yang menyembuhkan sakit kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ya. Untung ada gas, oksigen. Kalau enggak ada mati saya. Barakallahu fiikum. Ya, ketika orang kena Covid sesak misalkan, ya. Kemudian datang pertolongan dengan segera. Datang tabung oksigen. Kalau enggak ada oksigen nih, mati saya. Yang bikin mati apa, ikhwan? Yang bikin sembuh siapa? Ya, maka yang benar ucapkan alhamdulillah, dengan izin, dengan kudrat, dengan pertolongan dari Allah, saya tertolong melalui wasilah oksigen yang tidak terlambat. Begitu ahli tauhid, dia mengagungkan Allah, ya, mengagungkan Allah. Istri ke suami juga begitu. Ya, ketika dikasih sesuatu yang baik-baik, alhamdulillah, sampaikan tahmid itu kepada Allah. Jangan tiba-tiba, tidak ada duanya suamiku ini. Saya kalau tidak ada dirimu, ya, entah apa jadinya diriku ini. Begitu. Mas, kalau enggak ada kamu saya enggak makan, Mas. Ya. Barakallahu fikum. Yang ngasih makan siapa? Bukan suaminya. Yang ngasih makan itu Allah. Alhamdulillah, berkat izin pertolongan dari Allah, dengan rizki dari Allah melalui perantaraan dirimu, kita bisa berkecukupan. Begitu para jamaah. Jadi intinya, agungkan Allah dalam hati kita, agungkan Allah pada lisan kita, agungkan Allah dalam tingkah laku perbuatan kita. Itu ciri muwahhid, ciri ahli tauhid. Ya. Makhluk itu para jamaah yang dirahmati Allah nomor sekian, ya. Semuanya kecil. Yang besar, yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli tauhid. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian contoh syirik kecil yang nampak adalah apa yang ada pada perbuatan. Beliau kasih contoh di sini kalubsil halaqah wal khayt wa nahwiha li raf'il bala wa daf'ih. Ya, seperti mengenakan halqah wal khayt, ya, gelang-gelangan, kalung-kalungan, ya, benang-benangan yang dilingkarkan atau sejenisnya. Bahasa simpelnya jimat-jimatan, mengenakan jimat untuk menghilangkan atau menolak bala. Ini jimat nih, tolak bala. Ya. Barakallahu fikum. Jimat-jimatan ketika dipakai oleh seseorang, para jamaah, kemudian dia menjadikannya sebagai sabab untuk dia mendapatkan keselamatan atau terselamatkan dari bala, maka perbuatan ini merupakan perbuatan syirik kecil. Apakah bisa menjadi besar? Bisa. Ada di faidah yang ke-22-nya. Beliau tegaskan di sini bahwa asyirkul asghar qad yartaqi wa yusbih akbaran. Wa dzalika bihasbi ma yaqumu biqalbil mar'i. Bahwa syirik kecil itu bisa berubah menjadi syirik besar, tergantung apa yang diyakini oleh hati seseorang. Contoh, ya, bersumpah, sekedar bersumpah dengan lisan dengan nama selain Allah, tadi hukumnya apa? Syirik kecil, kan? Demi penguasa bangunan ini. Yang dimaksud dia siapa? Ya, jin-jin yang menjadi penguasa di sini. Begitu kan? Saya pernah ngisi di satu mall, para jamaah, masih di Balikpapan, tapi bukan di sini. Mudah-mudahan di sini mah nggak ada. Ya, itu pegawainya banyak yang kesurupan. Katanya ini ada penguasanya di sini. Begitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, misalkan sampai kemudian orang itu bersumpah demi penguasa bangunan ini, demi penguasa jembatan ini, demi penguasa gunung ini. Yang dia maksudkan bukan Allah, tapi yang dia maksudkan adalah bangsa-bangsa jin yang
katanya berkuasa di situ. Nah, kalau orang mengucapkan dengan lisannya bersumpah dengan nama selain Allah seperti itu, ini syirkun asgar, syirik kecil. Nah, bisa meningkat jadi syirik besar tergantung apa yang dia yakini dengan hatinya. Kalau dia meyakini dengan hatinya bahwa sesuatu yang dia jadikan alat sumpah ini, keagungan, kekuasaannya sama seperti agung dan kuasanya Allah, ini syirik besar. Syirik besar. Dia yakini sesuatu yang dia jadikan sebagai alat sumpah ini punya kemampuan sebagaimana kemampuannya Allah. Bisa menyelamatkan, bisa menolak bala, dan lain sebagainya. Nah, ini bukan syirik kecil lagi, ini syirik besar. Maka apa yang Anda yakini tentang nama yang Anda sebutkan dalam sumpah itu, maka itulah kadarnya, bisa besar bisa kecil. Kalau dia tetap meyakini Allah segala-galanya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, tapi ini sekedar sumpah saja, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini makhluk yang dia sebut dalam sumpahnya itu punya kemampuan sebagaimana kemampuan Allah, dia punya keagungan, dia punya kekuatan sebagaimana keagungan dan kekuatan Allah, maka ini syirik besar. Nah, yang pakai jimat juga begitu. Kalau orang pakai jimat, ya, pakai jimat, apapun bentuknya, ada yang diselip di dompet, ada yang diselipkan di gesper, ikat pinggang. Ya. Kalau di sebagian daerah orang jual ikat pinggang itu biasanya lengkap dengan tali sleting di daleman itu. Kalau nyimpen duit, tidak mungkin di situ ya. Nyimpen duit berapa? Tempatnya sempit, kecil, panjang. Nah, itu biasanya buat nyelipkan isim-isim, rajah-rajah, atau dengan bahasa lain jimat-jimat. Nanti diselipkan di situ, disletingin lagi. Makanya kalau mau ke WC dia buka dulu, digantungin di luar. Sebegitu ya sikapnya di dalam memuliakan jimat-jimat. Gitu. Tapi para jamaah. Nah, kalau orang sekedar pakai jimat, dia yakin yang menyebabkan orang celaka, selamat, itu hanyalah Allah. Tapi ini sekedar ikhtiar saja, kata orang. Nah, itu syirik kecil. Nah, kalau dia meyakini jimat inilah yang dengan sendirinya mendatangkan rezeki, menolak bala, maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini bukan syirik kecil lagi. Tapi ini sudah masuk syirik besar. Dan besar ancamannya. Mukhrij minal millah. Ya, bisa mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Barakallahu fikum. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit ringkasan dan sedikit contoh dari pembahasan syirik besar dan syirik kecil. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan bahas faidah yang ke-23 tentang bahayanya kesyirikan. Sampai di sini pelajaran kita, semoga apa yang dibahas bermanfaat, menjadi ilmu nafi bagi kita semua. Apa yang baik semoga bisa kita amalkan, apa yang buruk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, semoga Allah memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua untuk bisa meninggalkannya sejauh-jauhnya. Sampai di sini para jamaah, semoga berfaedah. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.